Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Manumifa yang kami hormati, Manumifa channel YouTube Manumifa yang budiman, yang senantiasa mengikuti konten-konten kami, subscribe konten kami, dan juga para alumni serta seluruh keluarga besar Madrasah Miftahoul Falah semuanya, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati, yang senantiasa kami nantikan untuk terus pantengin channel kami. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa mengawali podcast yang pertama kali, sekaligus ini launching peresmian ruang podcast MANU Miftahoul Falah. Karena kan pada kesempatan tahun ini kita akan mencoba untuk menjadi madrasah berbasis literasi, berbasis digital, dan juga tentunya kita akan memanfaatkan seluruh media massa yang ada untuk mensiarkan dakwah-dakwah sejuk kami, pendidikan kami, kemudian profil-profil madrasah kami, siswa-siswi kami semuanya. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Muhammad Ali Nurin SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat baik, ya? sehat, segar. Alhamdulillah. Bersama kami, beliau adalah Bapak Kepala MANU Miftahoul Falah yang baru dilantik beberapa waktu lalu, dan beliau ini juga termasuk dulu guru saya yang mengajarkan ilmu jurnalistik, yang mengajarkan saya seperti ini, ya dulu beliau guru saya. Bagi alumni antara tahun 2007, ya Pak ya? Mungkin kenal beliau ya, 2007 ya? 2007 beliau masuk di sini. 2006, 2007. Ya, tahun ajaran. Waktu itu 2007. saya kelas 10. Oke. Mungkin kakak kelas saya yang sebelum itu mungkin belum kenal beliau, atau mungkin yang angkatan 99 Pak ya. Ya, saya lulus 99. Pak Nukin 99. Mungkin teman-teman beliau, monggo ini Pak Nukin sekarang Halo. sudah menjadi kepala di madrasah kami, dan beliau dengan semangat yang tinggi mengajak kita semua untuk membangun madrasah berbasis literasi. Baik Pak, untuk pertama yang ingin kami tanyakan terkait dengan ide gagasan panjenengan dan mungkin kawan-kawan semua untuk membangun madrasah berbasis literasi, berbasis digital Pak ya. Itu awal mulai seperti apa Pak? Gini Pak Masun ya, saya mencoba untuk membaca sejarah bahwa peradaban itu dimulai dari literasi. Artinya apa? Sebuah peradaban itu bisa dikatakan maju kalau literasinya maju. Tapi kalau literasinya tidak maju, maka peradaban itu akan stagnan. Kita bisa melihat sejarah yang ada seperti itu. Ya mulai zaman prasejarah, sejarah sendiri itu kan ketika ada mulai tulis kan ini. Ya. Katakan sejarah itu kan ketika ada tulisan ya, itu nama sejarah itu kan. Ketika sesuatu itu ditulis jadilah sejarah. Tapi ketika tidak ditulis maka ya namanya prasejarah. Itu adalah lampau, masa kebodohan dulu. Iya. Dan saya melihat perkembangan kehidupan manusia begitu. Jadi di belahan dunia manapun itu literasi atau dunia tulisan itu sangat mempengaruhi bagaimana kemajuan peradaban masyarakatnya. Termasuk juga di Islam, dunia Islam. Kita dulu pernah mempunyai para ulama hebat. Ya, ada Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, sampai Imam Syafi'i dan sebagainya. Seterusnya itu kan mereka itu tidak lepas dari mengembangkan literasi, ya, menulis kitab sampai ribuan kitab, berbagai ilmu pengetahuan mereka tulis, kemudian akhirnya terdokumentasikan sampai sekarang kita bisa mengakses pemikiran-pemikiran dan ilmu dari beliau-beliau semuanya itu karena literasi. Nah, dunia Islam begitu. Dan Al-Quran sendiri pun berupa literasi kan. Seandainya Al-Quran misalnya tidak tertulis, bagaimana kita bisa katakanlah memahami Al-Quran atau membaca Al-Quran nggak ada tulisannya itu. Dan dalam perkembangannya kan
tidak hanya tulisan, tapi ada audio, ada video, sehingga ada kaset di setel di masjid, ya, di musola dan sebagainya. Nah itu kan perkembangan teknologinya. Artinya ya memang mau nggak mau ya literasi, literasi itu. Budaya menulis, budaya membaca. Menulis, membaca itu wajib mendokumentasikan semuanya. Ya, luar biasa tentunya Pak ya. Jadi memang betul di Islam sendiri ayat pertama itu ya bunyinya Iqra. Ya, Iqra itu kalau secara fi'il yang saya pelajari di madrasah dulu Pak, ada pelajaran nahwu, sorof, itu harusnya kan punya maf'ul ya Pak. Harus ada yang dibaca. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengucapkan Iqra. Apa yang dibaca? Ya, semuanya ya Pak. Karena tidak ada maf'ulnya. Yang penting kita tetap bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya sadar kepada Gusti Allah. Nah, untuk literasi sendiri Pak, tadi kan sudah dijelaskan begitu luar biasanya, begitu pentingnya, dan tentunya di Miftahul Falah ini yang melatar belakangi panjenengan mengusung ide gagasan seperti itu. Apakah memang anak-anak kita ya itu juga punya semangat yang sama? Kalau jangan lihat ya Pak, anak sekarang ada kan males baca. Saya kemarin pernah ya jadi dokter ABM itu soal baru 4 paragraf itu ya beberapa ada yang ngeluh. Wah banyaknya kan gitu. Nah di MIFA ini seberapa besar Pak peluangnya menurut Pak Jenengan? Apakah semua anak kita itu males baca? Tapi kalau di bulan itu enggak Pak ya? Enggak. Kalau Jenengan bisa ada ide itu kan pasti punya wawasan, punya pandangan anak-anak kami. Nah seberapa besar Pak peluangnya Pak? Bisa nggak kira-kira? Mungkin nggak kira-kira? Anak-anak itu kan sebuah potensi. Artinya apa? Bagaimana potensi itu kita olah dengan sedemikian rupa. Bagaimana kita bisa mengolah mereka, mengajak mereka untuk membaca, untuk menulis dan seterusnya. Ya kita harus mulai dari itu. Kita nggak boleh apatis bahwa mereka itu saat ini pemuda atau anak-anak sekarang itu ya sudah nggak begitu suka dengan membaca, nggak bisa begitu. Nah bagaimana kita bisa membuat terobosan anak-anak di era saat ini, di era gadget misalnya, itu mereka masih bisa mengembangkan literasinya. Nah ini harus kita konsep. Kita artinya nggak boleh lepas dari zaman dulu, zaman saya, zaman Pak Mason, zaman sekarang itu kan beda. Nah kita harus bisa memahami itu, sehingga perpus misalnya ini harus kita konsep juga bagaimana perpus itu yang memang ala anak-anak sekarang, jangan perpus yang zaman dahulu menyeramkan. Orang masuk ke perpus itu kan seolah-olah itu belum baca udah pusing. Iya, udah pusing melihat gini suasana ruangannya yang agak gelap, penuh dengan tumpukan buku. Kadang juga di sekolah yang paling ujung itu tempatnya itu. Ini kan bagaimana kita menata perpus yang elegan, perpus yang enak untuk jagongan, untuk makan misalnya. Diskusi. Enggak apa-apa. Sambil makan boleh. Enggak harus dilarang makan dalam perpus. Yang penting kan mereka bisa menjaga kebersihan itu. Dan untuk untuk membaca ini, untuk literasi ini ya kira ya kita bisa mengarahkan anak-anak lah untuk bisa memahami itu. Ya, jadi berarti nanti untuk membangun literasi itu yang cara yang dengan lakukan diantaranya adalah nanti menciptakan perpustakaan yang nyaman Pak ya. Setelah selain itu sudah dibentuk ruang podcast ini untuk anak-anak bisa menyampaikan ide, gagasan, hasil dari mungkin bahan bacaannya. Mungkin nanti perpusnya rencana jenengan juga mau dibenahi senyaman. Perpusnya harus senyaman anak-anak saat ini. Ya, tidak boleh selera kita zaman dulu, selera mereka, bagaimana mereka itu bisa membaca, bisa berdiskusi, yang ngobrol di ruang perpustakaan atau di luar ruang perpustakaan. Artinya literasi kan tidak hanya di dalam perpus kan, mereka nanti di kelas-kelas, bagaimana kelas-kelas itu juga kelas yang berbasis literasinya, ada pojok literasinya, gitu. Kemudian taman-taman itu bagaimana mereka bisa katakanlah bersindaglo dengan kawan-kawannya sambil bawa buku, sambil berdiskusi. Ya, saya kira itu bisa kita ciptakan. Dan ini memang harus melibatkan mereka. Kalau mereka gak kita libatkan dalam konsep ini mereka nanti seolah menjadi objek pekerjaan kita.
itu nggak baik. Jadi mereka harus terlibat aktif sebagai subjek. Bahwa kita juga subjek, mereka juga subjek, kita bisa berkolaborasi bersama dengan anak-anak itu. Ya, itulah jadi, demokrasi yang nanti untuk anak-anak ini sudah disampaikan Pak Nogen, siapapun yang menyimak acara ini, nanti kalianlah yang sebagai subjeknya. Nanti kalian akan mengkonsep perpustakaan kita biar menjadi nyaman menurut kalian, termasuk juga Pak ya, koleksi buku-bukunya nanti Pak. Iya, koleksi bukunya itu jangan buku yang pelajaran. Buku pelajaran wajib, tapi nggak perlu banyak-banyak, porsinya katakanlah 20% saja, yang 80% harus wawasan yang lainnya, ilmu-ilmu tentang politik atau tentang budaya, tentang olahraga, juga tentang media, bisnis, ya, teknologi, itu kita perbanyak sehingga mereka nggak jenuh. Kesannya kan mereka ke perpus itu untuk mengerjakan tugas mata pelajaran tertentu, itu kan beban. Itu jangan jadi beban memang. Dan untuk membaca itu harus ada hasilnya, harus ada produknya. Kalau mereka hanya membaca saja, ya mereka akan selesai di situ. Mereka akan malas. Membaca itu harus nanti mereka membuat sesuatu atau menyiapkan sesuatu. Membaca nggak usah banyak-banyak. Ya, tapi membaca kemudian mendiskusikan, membaca kemudian menuliskan. Nah, itu membaca. Nah, ini butuh bimbingan. Ya, bimbingan dari kita semuanya, para bapak ibu guru. Katakanlah kita misalnya, oh ini ada buku bagus ini. Nah, informasi bisa menunjukkan ini, coba kamu baca. Nah, kemudian nanti coba di review. Enggak usah banyak-banyak lah. 3-4 alinea saja. Nah, itu kan mereka akan semangat. Artinya ketika mereka baca itu ada sesuatu yang mereka hasilkan. Ada hasilnya. Iya. Atau misalnya kita sudah punya ruang podcast ini. Setelah membaca buku itu, nah kita aja ngobrol tentang buku itu. Iya, itu. Keren itu, Pak. Keren. Nah, misalnya ada novel terbaru kan misalnya gitu. Nah, kemudian bacalah 1 hari lah ya. Nah, kemudian kita diskusikan di sini. Ya, enggak sendirian, misalnya 4 orang kan bagus. Kita punya ruang ini, kita manfaatkan. Artinya apa? Literasi dan media itu saudara, sepaket, gak bisa ya literasi saja. Literasi terus, baca terus, atau ya nanti akan membosankan. Media saja gak ada literasinya, ya nanti cemplang, tidak ada isinya. Ya, malah bisa diisi dengan hoax, hoax tanpa dasar, tanpa adanya literasi yang jelas, fitnah dan sebagainya. Baik, keren ini. Jadi nanti anak-anak semua ya, jadi hasil bacaan kalian apapun Pak ya, yang nanti unik, menarik, ataupun nanti kalian ingin mengungkapkannya lagi, jadi tidak harus lewat tulisan boleh seperti tadi Pak ya, bisa direview 2-3 alinea saja mungkin, atau mungkin langsung di sini diskusikan dengan teman-temannya hasil bacaannya, yang unik apa, yang menarik apa. Nah, nanti malah bisa mengundang minat pemirsa Pak ya. Oh, ternyata buku itu keren ya. Membantu mereviewkan kan luar biasa. Sehingga nanti harapannya pemirsa ikut tertarik untuk membaca. Jangan sampai ada kesan bahwa membaca itu memusingkan. Membaca itu membuat kita segar gitu loh. Nah, apalagi sampai kemudian kita mendiskusikannya, sampai menulisnya, sampai berdebatnya di sini, mengkritiknya, silakan gitu. Oh iya, berarti itu konsepnya nanti untuk di sini. Jadi memang tidak sekedar ide gagasan Pak ya, kita memang serius untuk menciptakan madrasah berbasis literasi, karena tadi itu sejarah mengatakan pentingnya literasi semacam itu. Kita tahu tokoh ulama, para sahabat, sampai Al-Quran pun terdokumentasikan, terbukukan kan lewat dunia literasi juga. Ulama-ulama kita, bagaimana beliau konsen dalam membaca, belajar, kemudian menulis, sehingga sampai sekarang kita masih mengenal ulama-ulama yang ada. Kemudian mungkin untuk tadi saya tertarik, Panjenengan pernah cerita juga apa itu, ibu guru atau bapak guru lah semuanya ya perlu juga memberikan bahan bacaan kepada anak-anak yang dirasa mampu. Seperti Nyon Sewu Pak Anik Nyon Sewu Pak, bukunya banyak Pak. Saya dulu ke sekolah suka ke perpustakaan beliau, di kamar itu perpustakaan pribadi. Kadang saya dikasih buku suruh baca, tapi tidak aja yang belum ada. Nanti kalau bisa Bapak Ibu guru juga seperti itu, memberikan bacaan pada anak-anak kita yang kiranya ya tidak semuanya, yang bakat-bakat dulu lah. Nah, dulu Pak Nogen juga saya ingat pernah cerita waktu kepala madrasahnya Pak Jamaah Pak ya.
Iya. Ingat saya jangan pernah cerita waktu memotivasi kami itu, dengan pernah diberikan buku besar mungkin untuk dibaca dan entah itu maksudnya apa. Bisa diceritakan Pak? Itu saya kelas 10 atau dulu namanya kelas 1 ya Mas. Baru satu ya kelas 1. Baru masuk. Jadi kan ketua OSIS kelas 2 kelas 11. Berarti itu. Masih baru ya, masih anak baru. Okay. Baru saya. Dan Pak Jamal dulu sudah sangat visioner sekali dalam membangun madrasah dan anak-anak. Berarti beliau sudah mengarah ke literasi itu ya. Saya dikasih buku besar Das Kapital. Judulnya apa? Bisa ya. Das Kapital. Das Kapital. Kok bahasanya asing Pak? Bahasa mana itu Pak? Itu bahasa Latin atau apa ya? Iya. Buku apa itu Pak? Itu buku tentang komunisme, tentang yang membedah itu sosialisme itu, yang mengkritik kapitalisme itu. Jadi saat itu ketika saya dikasih buku ini, buku apa ini? Udah kamu baca saja, kamu bawa pulang. Ya kemudian saya tunggu 1 minggu, nanti kita akan diskusi. Saya bawa 1 minggu buku itu, kemudian saya baca, saya mencoba untuk meringkas atau menulis sesuatu yang penting dalam buku itu, kemudian saya tanyakan kepada beliau karena saya banyak gak paham istilah-istilahnya saja, itu saya baru membaca saat itu gitu. Nah kemudian betul di 1 minggu saya dipanggil, kemudian bagaimana hasilnya. Nah, saat itu mungkin karena saya masih kelas 1 juga belum paham dengan beliau, mungkin agak ada nuansa takutnya, ada ewohnya, sehingga ya komunikasi kita ya mungkin tidak selancar yang kita harapkan gitu. Tapi itu sebuah visi yang sangat luar biasa gitu. Seandainya saat itu saya berlanjut terus ya membaca, kemudian ada buku lagi saya baca, wah itu sudah sangat luar biasa. Dan gak hanya saya, kawan saya juga mendapatkan buku-buku dari beliau. Nah ini kalau guru-guru kita saat ini juga seperti itu, visi itu. Cobalah, jadi kita komunikasi dengan anak yang lebih nyaman, lebih nyantai. Oh ini saya buku baru ini bagus, coba kamu baca. Nah, nanti kita sharing, diskusi. Nah, di sini nanti anak-anak yang nggak baca ya akhirnya juga tahu juga. Inilah kelebihan dari teknologi kita saat ini. Kalau dulu kan yang tahu mungkin hanya saya. Itu. Tapi kalau saat ini misalnya bisa dipublikasikan ke YouTube, ke TikTok, nah ini kan bisa didengar oleh semuanya. Ya keren itu Pak. Saya diceritain itu juga pada waktu itu zaman dulu tahun berapa? 90 kelas 10 kelas 1 pada 96 itu sudah 96. Bapak kepala kami almarhum Pak Jamah itu sudah memang ingin membangun dunia literasi walaupun hanya 1-2 anak yang beliau pandang itu punya kelebihan. Ataupun mungkin beliau main random lah, acak siapa nanti yang terpilih kan itu. Tapi nyatanya juga saya itu dua orang dulu Pak. Saya sama kawan saya itu. Kawan jalan yang orang mana Pak itu Pak? Masih kan ya? Pak Ali Subhan sekarang juga jadi guru di Buyok sekarang. Oh, MTS Nahdlatul Atfal. Nah, itu baru diberikan bacaan 1 saja sudah luar biasa. Ini makanya jadi kepala sekarang ini. Mungkin jiwanya terbuka setelah beliau kuliah. Beliau ini aktif di lembaga pers. Saya di edukasi di LPM, lembaga penerbitan mahasiswa edukasi Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang. Nah, ilmunya setelah beliau kuliah ternyata terpakai. Ternyata nyambung ya, ternyata di situ. Ya. Oh, ternyata arahnya. Itu saya aktif di dunia literasi, dunia media. Itu. Ya, jadi memang luar biasa sekali. Iya, dan kemudian saya ngajar di sini, kemudian juga ternyata itu berlanjut juga. Saya mencoba untuk mengajak anak-anak membuat buletin, buletin dulu ada. Kebetulan saya dulu primer pertamanya juga tahu apa-apa saya. Ya nggak bisa nulis, nggak bisa memahami itu. Tapi ya asal mau belajar, nyatanya juga. Alhamdulillah sekarang malah ada majalah. Iya, dari buletin Ex-MIFA itu kemudian berkembang jadi majalah El-MIFA. Kemudian ada websitenya, website elmifa.com. Kemudian kita rubah, kita kembangkan jadi manumifasth.id.
Itu bisa Ya, nanti kita akses itu. pemirsa bisa membuka website kami ya di manostripmifa.sch.id. Nah, di sana banyak sekali tulisan dari anak-anak kami, dari guru-guru kami, dari alumni, dari Romo Yai, banyak. Nanti bisa dilihat sendiri sebagai tanda keseriusan MA Darul Falah untuk menciptakan madrasah berbasis literasi. Mungkin yang terakhir Pak, nanti sambung lain kesempatan. Kalau lama-lama nanti bosan juga. Nah, nanti biar penasaran. Betul. Harapan panjenengan untuk apa ya kedepannya nanti terkait dengan konsep madrasah berbasis literasi dan digital kepada guru, kepada siswa, dan mungkin kepada seluruh stakeholder lah. Mungkin yayasan atau apa, bagaimana harapan panjenengan? Kita harapkan semuanya, seluruh keluarga besar madrasah Aliyah MA Darul Falah Candono ini bisa bersama-sama untuk menggunakan media yang ada di madrasah ini. Mulai dari anak-anak, ya anak-anak nggak nyawa sih, semuanya lah. Boleh isi baca, iya, boleh isi, nulis konten di video, media kita, di YouTube kita, ya kemudian podcast ini pun terbuka untuk mereka semuanya. Guru-guru kita silakan latihan jadi host lah. Gitu ya. Silakan manggil. Ayo, manggil guru semua. Tema apapun boleh lah, gitu. Kita diskusi di sini, ya kita ngobrol di sini. Ya tentang tema apa saja nggak apa-apa. Kemudian alumni kita undang juga untuk datang ke sini. Iya, silakan ada alumni. Nah, ini iya, resmi ini Pak ya. Iya, betul. Resmi terbuka. Iya. Siapapun yang mau ke konsep ini bisa hubungi Humas, ada nomor HP-nya juga yang di website kita, atau mungkin bisa di Pak ya, di inbox di Facebook. Ya, betul. Instagram ada Pak ya? Ada semuanya kita, Facebook ada, Instagram ada, TikTok ada, kemudian YouTube, kemudian website juga ada, dan majalah. Oke, buku juga kita mulai. Nanti tiap tahun kita harus minimal 1 buku yang kita terbitkan. Ini sudah beberapa tahun sudah mulai 1, sehingga nanti harapannya bisa 2 buku lah dari tulisan Bapak Ibu guru, dari anak-anak ataupun dari alumni. Ya, itu tadi harapan beliau. Jadi podcast ini ataupun media kita itu terbuka untuk semuanya, alumni, siswa-siswi, Bapak Ibu guru, di semualah yang pakai besar madrasah ini boleh menulis, boleh ikut ke sini, mau jadi host atau mau jadi narasumber kayak persilakan. Alumni pun juga ya. Nanti mungkin video ini saat kita upload bisa komen di bawah. Nanti komen aja, jangan lupa di like juga, subscribe. Pak, saya ingin diundang ke sana. Nah, nanti insya Allah langsung kita undang sini. Kalau misalnya nanti ada live sepak bola misalnya, ya kita nonton bersama sini bisa ya? Oh bisa, bisa gitu. Kita bersama. Iya, menganalisis bagaimana pertandingan timnas kita melawan Belanda atau Jepang lah gitu. Nanti bisa yang hobi sepak bola, karena anak kita juga banyak hobi. Bahkan ya, futsal kemarin juga berprestasi. Nanti nonton bareng timnas di sini sambil menganalisis peluang dan juga misalnya kesempatan timnas kita untuk ke Piala Dunia sejauh mana, bagaimana visi gagasan panjenengan semua menciptakan timnas yang keren. Mungkin bisa Pak ya? Iya. Dan yang lainnya tentunya tadi beliau sudah mengundang, jadi kami persilahkan untuk para pemirsa, alumni dan seluruhnya yang ingin kita di sini. Mungkin ada juga Pak arah untuk mengundang tokoh-tokoh. Oh iya, jelas itu. Mungkin ya Pak Bupati PJ atau mungkin kepala dinas atau mungkin Pak Presiden Pak. Iya. Datang ke sini mungkin Pak ya, mungkin saja Pak Prabowo atau Mas Gibran, bahkan Pak Jokowi ya bisa. Iya, nah itu harapan kami sampai ke jauh. Tentunya juga tokoh-tokoh di madrasah kita, para Romo Yai kita, ya tokoh-tokoh masyarakat juga kita undang di sini. Ya, intinya ini terbuka untuk semuanya dalam rangka demi membangun pancasila literasi. Semakin banyak diundang ke sini, semakin banyak yang menyampaikan gagasan, maka semakin luas pula wawasan para pemirsa, utamanya anak-anak kami, sehingga nanti harapan madrasah untuk menciptakan madrasah berbasis literasi bisa terwujud. Mungkin itu dulu Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tunggu untuk kesempatan berikutnya, dan jangan lupa tadi sudah sampaikan juga untuk akun media sosial kami. Kita punya banyak saluran untuk berkomunikasi dengan pemirsa semua. Walaupun nggak punya nomor HP saya, bisa komen di website kami manostripmifa.sch.id atau inbox di Facebook kami Mano Miftahul Falah.
atau komen di YouTube kami juga boleh, Mano Mifa. Jangan lupa juga like, subscribe ataupun inbox di Instagram kami Mano.Mifa, dan juga di TikTok kami ada di official Mano Mifa. Itu semua bisa di follow, bisa di subscribe, dan jangan lupa tetap pantengin kami terus. Kita akan hadirkan konten-konten lain yang bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di waktu yang akan datang, pemirsa juga. Dan demikianlah akhir podcast kita pada kali ini. Silakan nanti di subscribe, di like YouTube kami, dan tunggu konten-konten menarik berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.